Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Klinik LBC Depok yang sudah hadir, ya, dalam pembimbingan akreditasi klinik, ya, untuk siang hari ini sebetulnya. Nanti kita akan membahas terkait dengan bab 1 dan bab 2. Namun sebelum itu kita akan membahas terkait dengan bab 1 terlebih dahulu. Mungkin bisa di-share screen dulu, Bu. Eh, yang kemarin, file-filenya. Pak, maaf Pak, suaranya agak kurang kencang ya Pak. Oh, kurang kurang kerasa. Itu bagus gitu. Anu Bu, apa monggo di-share screen filenya yang kemarin. Sudah? Sudah kedengaran, Bu? Halo? Gimana ya Pak caranya? Halo? Halo, Ya Bu? Pak sebentar. Oh, oke. Nggak, saya kira suara saya tidak terdengar. Ya, monggo, silakan. Oke. Kalau bilang Jadi kita bahas satu persatu, ya, biar panjenengan paham maksudnya yang kemarin saya berikan revisi itu. Oke, gimana, Bu?
Monggo Bu, bisa di-share screen. Belum Pak Madinah ya? Oh, masih loading. Pak Agung, maaf izin minta emailnya. Nanti biar kita email aja ya Pak ya. Email gimana Bu? Di email Oh, untuk bab satunya. oh, anu ditampilkan aja di sini Bu, maksudnya. Ditampil. Heeh, Sebentar ya. heeh. Dibahas bareng-bareng. Dibahas bareng-bareng aja Bu. Nanti kita biar tahu salahnya jenengan, kurangnya jenengan apa gitu. Oke. Kan kemarin sudah saya kasih masukan. Mungkin panjenengan kan masih bingung apa yang mau dimaksud dengan kami gitu. Nanti ini makanya kita bimbingan setiap minggu seperti itu Bu. Oke, gimana Bu? Pak Agung, Oke. ini ya? Iya. Pak, caranya gimana ya Pak? Maaf. Oh, eh, yang di tengah-tengah itu ada tulisannya share. Di di tengah-tengah. Ada tulisannya share, tanda panah. Hmm. Kirim filenya dulu, tapi kan sana belum dikirim ya. Tanda Oh, panah. oh sebentar. Oh ya, sebentar ya Pak ya. Ini baru mau kirim filenya dulu. Oke, oke. Ya, ditunggu ya Pak ya. Oke, siap. Maaf ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa Bentar Bu. Bentar. ya.
Gini aja Bu, coba saya yang share screen ya, pakai data yang punya saya kemarin ya. Pak, saya yang share screen aja Bu. Klinik televisi. Saya share screen sendiri ya, pakai file yang kemarin. Pak, nanti saya apa? Yang share screen aja Bu.
Gimana Bu? Ya udah ada di upload itu. Di-upload di. Oh, ntar wis tak anu dulu ya, nanti tak lihat ya. Pakai file. Ya. Saya jelaskan punya saya wis pakai file saya dulu. Mm. Ini ya. Yang pertama kemarin ada beberapa yang perlu dipanjenengan pahami dulu dalam penyusunan dokumen. Yang pertama, monggo lampirkan dulu tata naskahnya. Tata naskahnya monggo diupload dulu di Google Drive gitu ya. Oke. Tata naskahnya sudah. Bu, Apanya Pak? Maaf tadi. tata naskah Tata naskah. di-up- Naskah. diupload dulu tata naskahnya, nanti baru ke bab lainnya. Ya, biar saya lihat dulu tata naskahnya ya. Besok aja nggak apa dilampirkan ya, dikasihkan saya gitu ya. Kemudian terkait TKK 1 ya, TKK 1 itu bab 1 itu kan ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.1 ya. 1.1 itu revisinya yang pertama struktur organisasi apa terkait ini SK visi misi nggih. Bisa misi. Sudah terlihat. Ya. Nah, ini judulnya keliru, kebalik ya. Judulnya visi misi judulnya kebalik. Pak, Sudah di sudah udah diganti. dibenerin, Oh ya, Pak. harusnya kan judulnya ke penetapan visi misi tujuan dan tata nilai. Ya, Iya. kebalik maksudnya. Ya, penetapan visi misi tujuan dan tata nilai ini kebalik, jadi punya jenengan ini visi misi tata nilai dan tujuan, padahal yang diminta di elemen penilaian visi misi tujuan ya. Kemudian semuanya diganti ya, itu aja kalau yang ini ya, kalau yang apa visi misi ya. Kemudian ke SOP. Coba. SP. SOP ini yang direvisi tujuan ya. Harusnya adalah sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah komunikasi gitu ya. Sebagai acuan. Ya, itu kan ada komen. Komen itu sudah saya betulkan, ketikan yang benar gitu ya. Jadi kolom komen itu jadi kolom yang itu sudah direvisi sama saya. Jadi nanti panjenengan tinggal ganti, copy paste jadi ya, copy paste ya ke tujuan. Ganti itu sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah komunikasi visi misi tujuan dan tata nilai gitu ya. Tuh. Kemudian SOP peninjauan visi misi juga sama ya. Judulnya kebalik ya. Peninjauan ulang visi misi tujuan dan tata nilai ya. Kemudian tujuannya sama sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah peninjauan ulang visi misi tujuan dan tata nilai. Jadi kalau gini caranya. Kalau bikin tujuan di SOP itu harusnya adalah sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah. Ya, pokoknya itu standarnya itu wis. Gak usah diganti, gak usah dianu. Pokoknya isinya adalah sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah. Belakangnya langkah-langkah, judul SOP-nya apa. Gitu, ya.
Itu Ya, Pak. tujuan pakem itu baku ya. Itu tidak bisa diganti. Semua apapun SOP yaitu seperti itu sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah peninjauan ulang visi misi tujuan dan tata nilai sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah apalagi SOP-nya judulnya seperti itu ya. Semuanya sama, cuman judul SOP-nya yang belakangnya yang berbeda. Oke. Itu sudah. Kemudian buktinya mana ini? Enggak ada, buktinya nanti ditambahkan ya. Ini sudah ada buktinya kurang ya. Daftar hadir, kemudian sama daftar hadir, undangan, materinya sudah ada sama notulen yang belum ya. Oh, itu bukannya di bab selanjutnya ya, Pak? Sama aja sih, tapi kan dijadikan satu. Di Oh, pembahasannya gitu. sama. Kan nggak mungkin panjenengan bikin rapat sosialisasi visi misi sendiri, sosialisasi struktur organisasi sendiri. Jadikan satu kan? Heeh. Jadikan satu aja judul. Jadi sosialisasi visi misi dan struktur organisasi klinik LBC. Ya, itu ya. Jadi satu. Iya, Pak. Kemudian yang kedua struktur organisasi. Struktur organisasi ini kemarin nggak ada revisinya cuman ini ya. Penggunaan ini ya, adalahnya ada 2 gitu toh ya. Oh iya, Nanti struktur dilihat, organ. nanti dilihat Adalahnya ada 2. ya ada 2 kan, di delete tuh yang lain nggak ada ya nggak ada ya, udah nggak ada. Itu toh wis. Kemudian bukti tadi sosialisasi visi misi ya, jangan lupa ya. Buktinya itu berarti kayak foto gitu ya, Pak ya, kalau Nah, kita udah sosialisasi kayak gitu ya. foto, daftar hadir, undangan, kemudian notulen. Notulennya itu berarti ada isinya itu ya penetapan visi misi tadi ya. Kemudian sambil ngomong struktur organisasi. Jadi nggak 1 hari cuma struktur organisasi, 1 harinya lagi apa nggak jadi satu aja ya. Oh ya. Kemudian yang ketiga uraian tugas ya. Uraian tugas. Uraian tugas. Nah, ini sudah ya uraian tugasnya nggih. Uraian tugas. Nah, yang diminta di sini adalah uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Maksudnya itu setiap orang kan punya tugas masing-masing. Ya, itu monggo dilampirkan. Itu yang nggak ada di sini ya. Maksudnya itu ya. Tugasnya jenengan misalkan apa? Sebagai apa? Beautician. Tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Wewenangnya apa? Jadi atas nama ya, bukan anu lagi ya. Misalkan si A gitu ya. Misalkan ya. Si A itu jadi apa di situ, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa gitu. Jadi pernama. Oh ya, pernama ya. Sudah ada. Pak, uraian tugas dan tanggung jawab coba dibuka. Ini sama struktur organisasi isinya. Jadi pernama. Nama si A, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Kalau dia rangkep jadi PPI, PJPPI ya ditulis di situ. Oh iya. Kayaknya itu kalau itu masuknya di itu deh Pak, di TK2 di file kepegawaian. Nah, ini dimasukkan di sini. Oh, dimasukkannya di situ ya. Kalau kepegawaian kan berarti- sih nanti. Kan harus bikin uraian tugas dulu sebelum masuk ke file kepegawaian. Kan dibikinkan. Misalkan jenengan daftar di LBC Depok kemudian diterima, kan harus tahu dulu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Kan penjelasan dari elemen penilaian sebelumnya, dari kriteria sebelumnya, struktur organisasi. Strukturnya kan sudah ada. Nah, jenengan itu di bagian mana? Gitu. Di
bagian apa, uraian tugasnya apa saja, tanggung jawabnya apa saja, wewenangnya apa saja gitu. Semua karyawan yang ada di LBC termasuk petugas keamanan juga. Gitu. Jadi tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Kalau dia rangkap jabatan, ya rangkap sebagai PPI juga dimasukkan gitu. Atau Iya. sebagai PJ Mutu. Itu ya. Itu yang TKK 1.1. Kemudian TKK 1.2 yang itu ya perhitungan kebutuhan itu saya nggak ada masukan. Yang pertama ya elemen penilaian pertama perhitungan itu perencanaan itu saya nggak ada masukan ya, kosong ini ya, itu sudah benar. Kemudian yang ada revisi file kepegawaian. File kepegawaian itu bikinkan checklist. Checklistnya tuh contohnya seperti apa, Pak? Kayak biasa aja, kolom, nomor, Ah, nama dokumen, ada atau tidak gitu toh. Nomor, nama dokumen, kemudian sebelahnya ada atau tidak, lengkap atau tidak gitu aja, dicentang nanti. Heeh. Jadi misalkan nih, misal ki ya, Dokter Bunga, misalkan ini ya, misal ini. File kepegawaiannya apa sih yang ada di sini? Panjenengan kan cuman apa ngasih gini tok, tapi kan saya kan nggak tahu listnya masing-masing per orang ya. Misalkan dia sudah lengkap nggak sih terkait file kepegawaiannya? Pertama harus ada KTP, misalkan KK, kemudian NPWP, kemudian dia sudah ada ijazahnya enggak? Misalkan dokter, ijazahnya benar enggak dokter? Kemudian STR-nya mati enggak? Kemudian SIP, kemudian uraian tugas yang tadi yang ada di atas tadi itu, kemudian kompetensinya, mungkin punya sertifikat-sertifikat, kemudian evaluasi kinerja, itu yang dimasukkan di file kepegawaian. Jadi iya. nanti dibikinkan checklist. Kalau ada semua dicentang ada. Kalau misalkan ada STR-nya ya yang masih proses di Dinkes itu berarti dicentang dicentang tidak ada, tapi di keterangan dituliskan masih proses pengurusan STR atau SIP gitu. Iya, Pak. Jadi jangan sampai kosong gitu ya. Jadi ada alasannya kenapa sih kok nggak ada? Oh mungkin karena masih perpanjangan jadi kosong gitu nggih. Tuh, kemudian itu yang file kepegawaian. Kemudian yang EP3 itu EP3-nya itu cuman ditambahkan instrumennya penilaian kinerja. Ya. Misalkan form kosongan penilaian kinerja apa saja yang dinilai, form kosongnya ada. Iya, kalian aja. Contoh contohnya gimana? Penilaian kinerjanya jenengan, misalkan apa yang dinilai, kalau misalkan setahun itu apa sih yang dinilai? Oh, gitu. Belum ada sih, Pak. Nanti coba kita cari dulu ya, Bu. Sepertinya kalau LBC sudah bikin deh Oh, gitu. form penilaiannya, enggak. Nanti coba minta ke kantor pusat. Oh, iya. Atau bisa nyontoh yang punyanya Jember. Itu Jember itu sudah bikin kayaknya. Oh, iya. Oh iya, Kan itu kan kayak meeting ya Pak? Hah? Kayak absensi kayak gitu ya? Iya, heeh. Oh iya. Terus ke apa panjenengan, makanya panjenengan lihat dulu kesenjangan. Nah, ini ya, SOP-nya juga ada yang keliru kan, masih kan? Ya, sebagai acuan petugas dalam itu ya diganti nanti ya sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah penilaian kinerja gitu nggih. Iya, Pak. Ini kalau di tempat jenengan ini dilakukannya enggak sebulan sekali kan ini. Penilai cabang klinik melakukan penilaian kinerja setiap sebulan sekali. Berarti nanti bikinnya sebulan sekali penilaiannya. Kan dinilai sebulan sekali ya sama Bu Usi, bener? Iya. Nah, ya itu formnya kan ada kan formnya. Oh, iya, Pak. Nah, itu maksudnya dilampirkan di sini. Form penilaiannya Bu Usi masukkan ke sini.
yang kosongan ya. Pertama yang kosongan dulu. Kemudian habis itu yang ada isinya. Itu Yang di maksimal ada penilaiannya dalam berapa bulan atau berapa minggu, Pak? 3 bulan aja. 3 bulan. Minimal 3 bulan sudah ada ya. Karena panjenengan setiap bulan kan ya. Ya, sebulan sekali berarti itu 3 bulan di scan semua ya, dimasukin Iya, ke situ ya, Pak? iya, di-scan di elemen penilaian ini, nggih. Karena panjenengan setiap bulan. Kalau misalkan 1 tahun sekali ya, cuman tahun 2023 sama 2024 pertengahan tapi kan, ya semester 1. Tapi karena panjenengan setiap bulan 3 bulan saja ya, 3 bulan terakhir lah paling enggak ya. Apa Ya, berarti? Berarti Juli, Juni, Mei ya, Mei, Juni, Juli ya. Kan sudah ada formnya. Tuh, nanti ditambahkan. Kemudian yang EP3 1.3. Nah, 1.3 kalau yang ada revisinya itu adalah yang 1.3.2 ya. Program MFK. Itu nanti monggo diperhatikan ada yang kami revisi ya. Misalkan ini yang pertama di SK ya. Di SK itu ada tulisannya gini. Jadi itu nanti dihilangkan ya pengangkatan Leni Marlina sebagai itu nggak usah ya. Ya, kan ada sih. Oke. Keputusan pimpinan cabang klinik tentang pengangkatan Leni Marlina sebagai penanggung jawab itu nggak usah namanya nggak usah ditaruh di situ, ditaruh di dalam aja. Dimenetapkan, ya. Jadi judul SK-nya hanya penanggung jawab fasilitas dan keselamatan gitu aja, nggih. oke. Nggak usah namanya. Namanya nanti di dalam SK-nya, jangan ditaruh di judulnya. Ya, itu. Jadi dihapus itu. Kemudian dimasukkan ke ini. Ke 1. Ini kan ke 1 sudah ada mengangkat Leni Marlina. Ya sudah taruh situ aja, nggak usah dimasukkan ke judul SK-nya ya. Judul SK-nya cuman tertulis penanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan gitu toh ya. Jadi nggak usah apa nama Leni Marlinanya nggak usah dimasukkan ya, nggak usah dicantumkan ya. Tuh. Kemudian sih. Nah, SK-nya juga sama nggih. Di dalamnya itu nanti direvisi ada beberapa ketikan yang nggak rapi maksudnya iki ya. Kenapa sih ini saya salahkan karena nggak rapi ya, Ya, Pak. bukan isinya nggak rapi maksudnya. Ono sing nganan, ono sing kiri, terus ukuran tulisannya nggak sama ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu maksud saya ini ya. Nanti dirapikan, disamakan Baik. spasinya ya. Ini ono sing Baik, spasinya 2, ono sing spasinya 1 gitu ya. Nanti diperhatikan itu aja. Oke. Kemudian yang EP3 ya 1.3 EP3 daftar inventaris itu ya. SPO terkait ini. Satu yang rapiin gitu. 1.3 itu terkait dengan daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarpras ya. Yang diminta kan pertama dokumen daftar inventaris sarana yang tersedia di klinik ya. Ya. Nah, itu monggo di list di apa ya? Di list itu berarti dirinci ya. Dirinci sarana prasarana apa yang ada di klinik. Baik itu sarana medis, non medis, alatnya ya. Alat medis atau non medis. Medis kok kayak misalkan apa saja, kemudian non medis, meja, kursi, komputer, laptop ya, CCTV ya, itu. Samakan ini ya, EP3 ini samakan dengan aspak ya. Oh, Data yang ada di aspak harus sama dengan yang di list sama LBC Depok gitu ya. baik. Harus sama. Kemudian yang kedua SOP-nya. SOP-nya ini sama ya. SOP-nya ya. Salahnya itu yang tadi itu ya. Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah gitu ya. Iya. Itu aja yang keliru. Kemudian
Jangan lupa bukti pemeliharaannya. Ini masih belum ada. Misalkan panjenengan memelihara AC, mana buktinya? Melihara ngecat, pemeliharaan ngecat, ya kliniknya dicat, mana buktinya? Kemudian CCTV-nya rusak, mana buktinya diperbaiki? Kamar mandinya diperbaiki, mana buktinya? Gitu ya. Pernah ada perbaikan di sana? Karena Nah, tahun berapa? perbaikan apa, Pak? Nah, Gedung. ya, apa? Mau lagi nopo Bu 2024? Oh, kamar mandi nanti dalam waktu dekat ada perbaikan. Terus, Oh, itu dimasukkan Bu berarti. oh iya. 2024 perbaikan apa saja yang ada di Depok ya ke LBC Depok Kayak dimasukkan. misalkan kayak kunci kayak gitu juga Pak Iya, dimasukkan. benar. Itu kan termasuk sarana prasarana, Bu. Oh iya, baik, baik. Atau mungkin apa? Itu loh, Bu. Tembok rusak. Tembok, kemudian Oh, AC, oh iya, eh, ada nanti. CCTV mungkin. Oh iya, ada. Pokoknya itu Bu yang dilakukan di tahun 2024 ya. Oke. Eh, baik itu sarana medis maupun non medis. Kalau medisnya jelas ya dikalibrasi ya. Iya, di tempat tukang servis sana juga. Nah, ya itu buktinya. Kalau di sini nggak ada, berarti nggak usah ya, karena Pak, kita nggak punya. Mm-mm. nggak pernah diservis Bu. Dikalibrasi nggak Servis, pernah. tapi dikalibrasi cuman kan di sana, jadi kita kan nggak bisa ini minta dokumentasinya. Di sana gimana Bu? Maksudnya di tempat servis nggak Oh, dikerjakan. enggak apa-apa, mungkin ada buktinya, bukti apa lembar itu loh Bu, kan ada lembar terima servis atau kalibrasinya ada. Ya, ya, Nah, itu enggak apa-apa, itu aja. Yang penting ada buktinya ya. ya, Itu aja. Kemudian nanti diwawancarai dengan kapan dilakukan pemeliharaan, bagaimana prosesnya gitu ya. ya. Tuh. Kemudian yang 4, EP4 itu terkait pelaksanaan pengamanan ya. Nah, pelaksanaan pengamanan itu kemarin masukan saya adalah sebentar ini enggak ada, enggak ada, enggak ada. Oh, SOP lagi. Tujuan ya. Oh iya. Ya, sama Bu tadi sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah pengamanan klinik gitu ya. Ya. Intinya seperti itu kalau SOP judul tujuan ya. Kemudian sebentar keluar masuk. Oke, ini sudah semua ya, ada semua ya. Buku harian, kemudian jadwal piket, semuanya sudah ada CCTV. Oke. Kemudian yang EP5. EP5 itu terkait bahan B3 ya. Nah, bahan B3 ini SOP-nya sudah ada, benar. Tinggal yaitu sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah ya. Kemudian dokumentasi juga sudah ada, ya. Dokumentasi. Kemudian itu Bu, apa Bu? Bukti manifest sama itu Bu, kerjasama pihak ketiga. Berarti kayak misalkan pas diambil kayak gitu kita Foto, scan-scanin ya, Pak. ya di Itu foto. bulan berapa tuh Pak dalam Eh, jangka waktu? ya pokoknya pas panjenengan di tahun 2024 kapan ngambilnya Bu? Oh gitu. Ada fotonya. Kemudian Di tahun manifest, buku 2024 manifest ya. kan ada ya Bu ya. Ya. 2024. Ya. Kemudian pada waktu nimbang ya Bu, mereka kan nimbang toh. Oh, heeh. Itu difoto juga. Itu sempat nimbang ya waktu itu di sini itu. Yang di sini gimana ya? Waktu mereka nimbang itu difoto. Itu. Iya. Kemudian waktu panjenengan ibu bapak ngambil sampah medis di ruangan-ruangan. Ya, itu sama satu penanggung jawabnya ya. Ya, sambil naruh di kulkas penyimpanan ya. Nah, itu difoto. Kemudian nanti diwawancarai sama praktek gitu ya. Itu terkait pengelolaan limbah B3. Kalau yang lainnya SOP-nya tinggal apa sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah. Kemudian kalau sampah domestik sama SOP-nya aja yang tadi sebagai acuan itu. Kemudian masukan saya untuk ini adalah terkait sama fotonya juga ya Bu. Ya Bu, foto terkait pada saat pengangkutan.
Oh Ya, iya. misalkan petugas kebersihannya mengangkut sampah ke tempat sampah sementaranya. Kan sebelum diambil sama petugasnya kan ditaruh dulu di situ. Nah, itu nanti difoto. Kemudian jangan lupa tempat sampahnya juga difoto ya, Bu. Ya, Tempat sampah sementaranya pakai kresek warna kuning. domestik, Bu. Oh, hitam. Hitam. Kalau domestik hitam, kalau tadi kuning gitu ya. Nanti Kalau difoto kuning ya tempat sampahnya itu. Kuning itu kalau sama safety box ya safety boxnya. Kemudian kalau yang ini domestik ini juga nanti pada saat petugas sampahnya ngambil sama melakukan pembayaran juga difoto ya, Bu. Iya. Kemudian air limbah. Nah, air limbah itu difoto di depan kliniknya jenengan. Apakah ada genangan air di situ? Gitu ya. Maksudnya di kayak ini ya, got gitu apa gimana, Pak? Iya, got maksudnya. Oh, Gotnya kalau itu kan kita gotnya tertutup, itu bagaimana tuh? nggak apa-apa, difoto aja, Bu. Berarti kan itu tertutup berarti. Oh, gitu. Maksudnya itu tidak tergenang maksudnya. Nggak, Oh, nggak di jalan gitu loh, Bu. kalau kita kan trotoar aja tuh di bawahnya. Nah, itu Difoto nggak aja. apa-apa. Trotoarnya yang Ya, difoto ya berarti. difoto sama Oh, depannya klinik kan trotoar kan, Bu ya. ya betul-betul. Itu difoto. Maksudnya adalah memang itu tempat pembuangan air limbahnya itu tertutup, maksudnya itu. Oh iya. Bukan terbuka, maksudnya itu ya, Bu ya. Maksud dari ini itu. Heeh. Kemudian nanti apa? Kalau bisa pas apa lek ngaran itu di kamar mandi mungkin ada salurannya, ya saluran itu loh, Bu. Kayak lubang-lubangnya itu kan biasanya, tapi enggak sih LBC kan pakai itu ya, Bu ya. Keran air yang di batu-batu itu ya kayak alam gitu ya. Kan air. Itu aduh apa sih kayak kayak Mending taman kan. taman. Iya kan di dalam Ya, kamar mandinya ada tamannya. Taman apa itu sih? ada, iya betul. Nah itu juga difoto, itu menandakan bahwasanya itu nggak tergenang air. Oh ya. Itu maksudnya itu apa lek ngarani alo air eh, ada kerannya kan di situ ya. Jadi air Ya, itu langsung langsung menyerap, Bu, bukan apa lek ngecembeng itu apa? Menggenang di situ maksudnya. Nah, Cembang. ngecembeng di situ maksudnya ya. Banyak genangan air di situ gitu ya. Maksudnya langsung keserap airnya gitu. Itu difoto juga. Kemudian yang apar, Bu. Apar ini yang 7 ya. EP7 ini kemarin saya sudah lihat. Sebentar, revisinya apa ini? Checklist, dokumentasi. Oh, sudah nggak ada. SOP aja ya, Bu. Aparnya ya. Gimana tuh, Pak? Di tujuannya tetap di tujuan. Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah ya. Heeh. Jadi cuman salah tata bahasanya itu aja sih di tujuan. Pokoknya tujuan SOP itu sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah apa gitu. Apanya itu adalah judul SOP-nya ya, Bu. Itu. Oke. Kalau yang apar saya nggak ada masalah. Yang anak yang menjadi masalah adalah tadi judulnya. Judulnya di tujuannya aja di SOP ya. Tujuan di SOP itu sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah pemeliharaan apar gitu ya. Ya. Terus nanti jangan lupa untuk aparnya pakai apar apa itu, Bu, jenengan? Gas apa pakai serbuk? Pakai serbuk. Serbuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Alatnya jenengan kan menggunakan alat-alat mungkin ya. Ada alat-alat yang berat itu ya, Bu ya. Misalkan alat menggunakan komputer ada. Ada. Nah, itu sebaiknya jangan pakai serbuk. Ya, yang itu. Yang khusus di daerah itu, misalkan ada kebakaran, itu jangan pakai serbuk ya, Bu. Pakai yang gas, CO. Ya, yang CO. Karena apa? Nanti akan ngerusak ke alat yang jenengan ya.
Tapi kalau misalkan nih APAR itu kalau sebelumnya diisi serbuk bisa nggak ya Kak, Pak kalau diganti CO itu? Nggak bisa Bu, beda tabung, beda Oh, beda tabung ya. beda Oh, isi. Heeh, berarti kita harus heeh. beli lagi ya berarti ya. Beda isi. Makanya gini Bu, apa dipastikan kalau yang ada alat-alat medis kayak gitu ya Bu ya, yang alat elektronik tapi medis tapi elektronik itu pakai yang anu Bu, apa gas? Gas, iya nanti. CO. Tapi kalau yang misalkan ya untuk resepsionis dan lain sebagainya itu pakai serbuk nggak apa-apa. Oh iya, Kalau karena yang rencana mahal-mahal. memang mau nambah APAR sih. Jadi paling nanti kalau misalkan itu kita belinya yang CO aja. Yang CO. Jadi apa biar nggak merusak alatnya jenengan ya. Geng, geng, geng. Terlalu mahal nanti kalau apa misalkan rusak gitu loh perawatannya itu. Kemudian nanti jangan lupa dicek ya Bu ya aparnya pada saat survei usahakan dalam kondisi warna hijau ya tulisannya itu Bu panahnya ya. Panahnya itu kan ada Apa tuh, Pak? panah itu yang ditabung itu kan ada di buder lingkaran itu loh Bu. Jarumnya Eh, itu loh Bu, jarum. itu artinya apa tuh, Pak? Apa Bu? Oh, kalau hijau tuh masih berisi gitu. Masih penuh isinya. Oh iya, iya hijau kok kita. Iya, kalau kuning itu sudah hampir setengah. Oh iya, kalau kuning juga kalau udah kuning kan udah nggak bisa dipakai kan harus Iya, harus harus diganti, maksudnya harus diisi ulang. Itu bisa diisi ulang kok, Bu. ya Itu. Kemudian nanti videonya dimasukkan ya, Bu. video pelatihan ya, Ah, video ya, pelatihan. apar ya dimasukkan. Ya, ya. Ada kita. Itu. Kemudian yang jalur evakuasi, Bu. Bentar, Ya, evakuasi, bentar. itu difoto juga ya. Ya, difoto sama foto penanda jalur papan LBC. Oh, Ya, kan jenengan kan ada jalur. papannya kan ya. Kan ada Papan papan. yang di depan itu ya, yang klinik. Ya, klinik LBC. Kalau itu mungkin nanti kita masih menyusul ya Pak, karena lagi baru proses pemesanan. Oh ya, enggak apa-apa. Yang penting ada tulisannya anu, Bu. LBC. Ya, yang penting nanti kalau pas kita mau ini akreditasi sudah jadi. Oke, jadi anu Bu, ada tulisannya LBC Depok. Kenapa sih perlu? Karena saya misalkan ya orang awam nggak pernah ke LBC Depok. Jadi langsung tahu. Misalkan dan Bu Usi bilang di eh, jalan apa namanya Bu? Bunda Raya. Nah itu ya jalan itu. Kemudian saya otomatis kan nyari jalan itu, ya. Ya. Nah saya kan nggak mungkin tanya dulu. Harusnya saya kan lihat kanan kiri. Kalau lihat dari kanan kiri sudah ada papan pelang itu kan memudahkan saya untuk mencari kliniknya daripada saya masih tanya iya kalau orang-orang tahu juga. Itu maksudnya pelang itu supaya memudahkan untuk mencari Bu gitu. Oh, klinik LBC ini di kanan jalan. Tuh. Oh, di kiri jalan itu ada pelangnya gitu. Kelihatan besar ada pelangnya. Yang penting adalah pelangnya terlihat ya Bu ya oleh orang-orang. Oh, klinik LBC toh ini gitu. Biar nggak tanggung. Kemudian difoto juga jalur evakuasi sama yang di dalam juga ya Bu. Di dalam itu maksudnya misalkan ruangan-ruangannya, toilet, terus ruang pemeriksaan, gitu ya, ruang tindakan gitu, difoto, ruang farmasi, gitu ya. Ya, Pak. Ruang Kan ada tulisannya di atas itu, di ya. resepsionis, gitu ya. Ya. Nah Kasir itu, prioritas kayak gitu juga nggak Pak? iya seperti itu ya. Maksudnya itu ya di sini. Ada penanda jalur maksudnya. Untuk prioritas, oh di sini duduknya kelihatan. Oh, untuk farmasi misalkan mau ambil krim di mana? Oh, di sini ada panahnya. Kemudian mau ke resepsionis itu di mana gitu. Jadi ada pelang tulisan itu loh Bu di atasnya. Oh, berarti kayak ada denah lokasi gitu ya Pak Iya, ya? bener, kasih denah lokasi. Jadi kalau orang melihat masuk ke dalam itu nggak bingung. Iya, iya betul. Itu maksudnya penanda jalur. Iya, iya, iya. Selain jalur evakuasi itu kan
Ya jalur evakuasi. Kalau penanda jalur ya itu. Oh ke kanan, ke kiri gitu. Lantai iya. 2 gitu. Misalkan mau toilet ke Ya, sana gitu. ya. arahnya. Jadi nggak perlu tanya kita. Heeh. Jadi tahu. Oh kalau ke toilet ke kiri di lantai 1 gitu. Kemudian larangan merokok. Kalau larangan merokok sepertinya sebentar Pak lihat. Kalau larangan Larangan. merokok kita ada bannernya di counter, cuman nanti kita mau pasang lagi juga Pak di parkiran. Oh iya, parkiran iya Bu, memang. Kemudian ini cuman penulisannya aja ya Bu. Saya nggak ada masukan, cuman penulisannya aja ini maksud saya ya. Kata-katanya ya. Bukan Nanti di- bukan kata-katanya, penataan tulisannya Bu. Oh, kayak ininya, spasinya. Spasi dan lain sebagainya ya. Nanti kita rapihkan ya Pak ya. Dirapikan. Kemudian ini ada tulisan tentangnya 2 kali dihapus ya, tentangnya 1 kali aja ya. Ya, ya. Mm-mm. Jadi langsung tentang, terus yang tebel ini langsung tulisannya kebijakan larangan merokok ya. Baik. Kalau yang lain nggak ada masalah. Kalau yang larangan merokok ini cuman apa penulisannya aja. Soalnya apa nggak rapi juga ya, nggak sama dengan tata naskah nanti ya. Itu isinya nggak masalah. Terus nanti tanda larangan merokok di tempat parkir sama di dalam gitu aja ya. Ya. Betulnya. Berarti 2 ya. Nanti kita 2. kurang 1 di luar, mungkin kita pakainya akrilik nanti Pak Iya nggak ditempel. apa-apa, monggo. Kemudian yang itu Bu, apa lupa? Titik kumpul juga ya Bu? Nah, titik kumpul juga lagi mau pesan lagi sih. Sebenarnya sih udah ada kan di luar. Hmm. 1 aja, tapi karena stiker itu suka mudah mengelupas nantinya. Oh gitu, oke siap-siap. Cukup 1 kali kan ya Pak titik kumpul ya? Ya 1 aja Bu, titik Oh kumpul ya, 1. soalnya ini fotonya sudah kita lampirkan itu kurang atau gimana tuh Pak? Cukup 1 aja Bu, titik kumpulnya. Oh iya cukup. Kemudian Berarti yang sudah kalibrasi. nggak ada dibenerin ya, nggak usah dibenerin ya yang itu ya. Nggak usah, itu aja cukup Bu ya. Hmm. Tinggal di penanda arah aja ya. Ya penanda arah nanti paling ya kita pesen dulu sih Pak nanti. Misalkan ke kanan, kemana, ke kiri, ada toilet, ada apa gitu ya Bu ya. Atau meskipun nggak anu nggak apa-apa kok bukan pakai apa misalkan kertas itu kan nggak apa-apa Bu. Nggak meskipun anu Bu. Kertas di apa laminating itu aja nggak apa-apa. Yang penting apa ya pengunjung ataupun klien yang jenengan itu tahu lokasinya di mana gitu aja. Atau kalau misalkan pakai banner mungkin bisa kali ya Pak ya. Bisa. Kayak di rumah sakit itu kan kadang ada yang memang pakai plang, tapi kan kalau yang apa ya lokasinya terlalu luas. Kalau misalkan pakai banner kan mungkin pasien atau pengunjung itu bisa lihat dari banner itu Iya. denahnya gitu. Iya Yang penting benar. denah ya gitu ya. Yang penting itu kalau mau ke LBC tanpa tanya pun kita tahu kemana. Misalkan ya, menuju ke ruang farmasi. Nah itu kita lihat dari denah itu kelihatan Bu. Ya Oh ke betul. kanan, oh ke kiri, oh lantai 2, Nah, oh lantai 1 gitu. Gitu. geng, geng, geng. Kemudian yang EP10 Bu. Yang 1.3 EP10 itu SK SOP-nya itu yang jadi kendala tetap SOP ya Bu. Tadi ya di tujuan ya. Di tujuan. Kemudian bukti inventaris ini nanti buktinya ditambahkan ya Bu tadi. List inventaris alat kesehatan yang ada di klinik LBC Depok. Bedanya sama yang EP10, EP3 dan EP10 ini sama-sama inventaris ya Bu ya. Ya, berarti Bedanya kayak hampir yang kayak yang di Aspak itu ya Pak ya? ya, tapi khusus yang alkes aja yang ini, yang EP10. Ya. Heeh. Berarti kayak alat tensi gitu ya. Masih berfungsi atau tidak Oh, ya. gitu. Di list, di Fotoin list. juga ya Pak ya? Apa Bu? Di foto juga nggak? Enggak usah di list aja, list Oh, di daftar list. inventarisnya yang di Aspak itu di list lagi, dijadikan Excel itu seperti itu Bu. Oh ya. Tapi khusus yang alat medis. Ya, harus alat medis. EP10 ini alat medis, EP3 semuanya, baik medis dan non medis kayak tadi ya.
Oh sarana iya. penunjang, kursi roda apa-apa gitu ya yang EP3. Kalau EP10 sama kursi roda, mungkin apalagi gitu ya. Kalau EP3 kan tambah meja, kursi, gorden, kemudian meja atau lagi apa? Lemari, AC ya. Kemudian apalagi gitu ya, kulkas ya. Itu. Kalau yang EP10 khusus alkesnya, alat kesehatan apa saja di list. Kemudian apakah sudah dipelihara? Kan tadi sudah ada. Nanti dibuktikan apa? Misalkan apa bukti dari kalibrasinya ya. Surat-suratnya biasanya kan Berarti ada kayak surat. timbangan berat badan juga gitu ya, Pak ya? Bener. Itu kan biasanya kan ada stikernya ya Bu kalau sudah di apa validasi ya. Kita masih proses sih karena ngantri banget, Pak. Paling nanti bukti kalibrasinya kali ya yang Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada buktinya Bu. oh iya. Heeh. Terus yang lainnya saya nggak ada masalah ya Bu. Yang bab 1.4, 1.4 saya nggak ada kendala, nggak ada masalah ya ini ya. Ini semua sudah ada ya. Yang 1.4 ya, itu sudah ada semua ya. Iya, Pak. Yang nggak ada kendala sama sekali 1.4 sudah lengkap ya. Mulai dari EP1 nanti ini penyusunannya disendirikan ya Bu, jangan dijadikan satu gini ya, EP 1.4 ya. Jadi dibedakan pertama yang EP1 nanti dibikinkan gini Bu. Misalkan gini ya. Ditambahkan lagi EP1 gitu ya. Bikin folder lagi, tulis EP1 gitu. Terkait misalkan ini ya, EP1 ditulis gini. Dokumen kerjasama atau dokumen kontrak. Nah, ini kan ada ya. MOU PT ARA, MOU SIM Raisya, MOU kontrak pihak ketiga. Ini dijadikan satu. Itu di EP1. Ya. Ya. Kemudian Ya. EP2-nya indikator kinerja pihak ketiga. Ini kan sudah ada ya, ini sudah ada lengkap. Nah, ini kan ini sudah ada. Jadi ini dimasukkan lagi. Jangan lupa ditandatangani oleh jenengan ya Bu, ini ya Bu. Ini. Kemudian setelah itu EP3. EP3 kan ada monitoring ya. Monitoring ya, ini monitoringnya ya. Nah, ini monitoringnya ya. Ini sudah lengkap. Kita tinggal tanda tangan saja gitu oke. Itu daftar kerjasama ini masuk ke EP1 ya. Indikator kinerja pihak ketiga ini adalah EP2 ya. Fakta integritas Wasyankes sama staf medis masuk ke EP1 gitu ya Bu. Ini, Pak. Itu yang jadi masukan di bab 1. Mungkin ada yang ditanyakan Bu, monggo. Untuk bab 1. Apa yang mau ditanyakan terkait bab 1 dulu? Masih bingung nggak? Iya, yang masih bingung apa? Sambil nanti kan ini masih banyak waktu ya. Ini di bab 1 panjenengan sudah paling tidak 70% sudah ada. Ya. Ya Pak, nanti insya Allah dalam minggu ini sudah diselesaikan sih. Soalnya kita mengejar kalau bisa awal September sudah akhir. Enggak siap. Biar anu ya Bu, apa kemarin paling tidak kalau waktu-waktu gini 1 minggu sudah keluar kok sertifikatnya kalau anu. Oh iya. Karena memang nggak begitu padat kan jadwal. Ya, jadi nanti bab 1 itu nggak sedikit kok, tinggal beberapa gitu ya, nggak begitu. Ya. Itu bab 1. Nanti kalau ada yang mau kita tanyakan, nanti sambil jalan ya Pak ya. Iya, bener. Sambil berproses, nggak apa-apa panjenengan WA di grup atau WA pribadi, Pak. Ini saya nggak paham ini. Nanti saya telepon, saya jelaskan. Atau nanti kalau tidak, saya beri masukan gitu aja nih. Gitu. Kalau pengen jelas lagi nanti nunggu Zoom-nya di hari Minggu gitu. Iya, Pak. Ya, gitu. Jadi nanti seperti itu di bab 1. Bab 1 tinggal sedikit lah. Nggak begitu banyak. Pak, mau nanya. Monggo. Perjanjian kerjasama yang Excel-nya itu masuknya di EP berapa? Excel yang mana? Yang EP4. TK4. Di paling atas ada daftar perjanjian kerjasama. Oh, itu masuk ke EP1. EP1. Yang daftar itu sih perjanjian kerjasama itu ya.
Ya, PTRA, terus apa Hikmat Afiat ini ya. ya. Mm-mm. Itu Itu juga. masuk di EP1. PTRA mana? Heeh. Ini kan ada tulisan kurang 7 bulan lagi perubahan gitu ya. Pembaharuan perubahan. Ya, kemudian masih tahap permohonan, bener ya? Nah, itu di EP1. Semua MOU di EP1 berarti, Pak. MOU aslinya itu di EP1 ya. Di Yang SPO sama SK-nya? yang ini SPO sama SK. sama di Tetap di EP1. Heeh. satu berarti. Kayak gini, kalau yang SK pembentukan tim manajemen kontrak di EP1 ya, SPO Ya. SPO kontrak pihak ketiga sama monitoring itu di EP2. Oh iya, Pak. Kalau yang SK pembentukan tim di EP1 ya, kerjasama itu ya, itu sama. Kalau yang EP2 form monitoring dan indikator kinerja ya, tak Mas ya. Yang EP2 itu indikator kinerja pihak ketiga, judulnya di filenya jenengan, sama ini SPO monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga ya. Oh iya. Jadi masukkan situ. Berarti yang di TK 4-nya itu ada 3 EP ya, Pak? Iya, ada tiga EP, elemen penilaian. Yang pertama kan daftarnya dulu, daftar Ya, kerjasamanya. Kemudian ya. habis itu indikator yang mau dinilai apa. Kemudian yang EP3-nya monitoring dan evaluasi. Nah, berarti Bu, yang monitor dan evaluasi SOP-nya masukkan ke bawah aja ya. Iya. Kalau yang EP2 masukkan indikator kinerja pihak ketiga aja. Oh iya, Pak. Gitu aja. Jadi yang SPO monitoring dan evaluasi masukkan ke EP3 aja ya. Ini EP3. Iya, Pak. Gitu. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini sudah tinggal sedikit, enak aja dengan yang bab 1. Nggak begitu banyak revisi gitu loh. Pak, Monggo. berarti nanti kalau misalkan udah selesai semua, kita dikirim ke Bapak lagi. Iya, dikirim. Nanti kalau sudah fix, di print gitu ya. Oh iya. Jadi finalnya nanti panjenengan susun dulu sesuai elemen penilaian yang saya sebutkan tadi ya. Sama ada mungkin revisi. Nah, revisi-revisi yang kemarin itu kan sudah direvisi ya. Nanti saya cek dulu yang panjenengan kirim ini kan kirim lagi barusan ya. Bab 1 ya. Baru dikirim tadi. Jadi nanti kalau kita sudah rapiin, nanti kita kirim, nanti sama Pak Agung dicek lagi ya Pak. Nanti Iya, baru kalau benar. sudah final, nanti kita akan Print. print ya Pak ya. Iya, benar. Jadi nanti kalau misalkan saya sudah rasa ini sudah benar, sudah fix gitu ya, sudah wis benar nggak ada salahnya, nanti panjenengan print gitu ya. Ya, Jadi kalau belum jangan di print dulu ya. baik, Pak. Kalau sudah fix, wis benar baru di print gitu ya, biar nggak banyakan apa, nggak ganti kertas ya. Tuh. Apalagi yang mau ditanyakan? Bentar Pak. Bentar, Pak. Mohon izin. Oh iya, kemarin sudah sampai mana pengisian DFO-nya? DFO. Bab 1 atau bab 2? Bukan yang monitoringnya di akreditasinya, yang apa tanggal survei itu loh, sampai mana sudah pengisiannya monitoring itu yang di DFO, Bu Usi kayaknya yang tahu. Form monitoring, Pak. Iya, yang di DFO, yang di aplikasinya jenengan. Kan panjenengan kan ada misalkan ini sampai sini itu loh. Kemarin kan tanya Bu Usi. DFO gitu, tanyakan DFO-nya bagaimana, sampai mana? DFO. Ya ntar saya tanyain ya Pak. Ya, nanti tanyakan ya, Bu Usi DFO-nya sampai mana pengisiannya ya? Ya, siap, Pak. Apa sampai rencana survei atau sampai mana gitu ya? Ya Pak. Nanti kalau misalkan ada kesulitan kita bantu untuk pemenuhannya itu, ya. Oke. Baik, Pak. Apa-apa gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi, monggo. Bentar ya, Pak. Nah, tiga coba. Coba Itu nanti tinggal diganti. Yang kayak keperluan. Terus Tinggal buat ditambah. aja. Nah, yang baik. dikeluarin dulu. Keluarin lagi. Ketika dulu. Kemana?
pelan-pelan aja. Teman kan gambar bentuk ukuran. Oke, TK3. Udah, berarti udah semua ya. Tinggal foto-foto. Mohon izin Pak untuk Oke, yang bab oh, kurang lebih udah. Nanti kalau misalkan ada kekurangan tinggal di via ya, Japri. di Japri ya. Sambil Siap Pak. apa ngerevisi yang bab 1 yang kurang-kurang ya. Baik siap Pak. Gitu Nanti aja. revisi semuanya sama tambahan yang nanti foto-fotonya kirim lagi nanti ya Pak. Benar. Nah, gitu Baik, aja Pak. ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Kemudian Ya. yang bab 2 bagaimana, Bu? Yang bab 2 nanti Lagi disiapin. lagi disiapin dulu ya Pak. Oh gitu, oke. Atau gini, Kita mau sekali bab, filenya. bab 2 kan saya belum ngelihat filenya. Oh ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Jadi bab 2 saya revisi dulu. Saya kan nggak tahu kurangnya apa. Baik Pak. Gitu ya. Ya. Ke rekan-rekan kirimkan aja yang bab 2 ke saya gitu ya. Nanti biar Ke saya grup. ke grup, maksudnya ke grup. Nanti biar saya koreksi dulu. Besok saya kasih masukan gitu ya. Ya, Siap Pak. berarti Soalnya saya nggak baca dulu soalnya ya. Iya. Saya baca dulu ya. Isinya jenengan maksudnya ya. Berarti untuk minggu ini bab 1 aja Pak yang Bab Zoom. 1 dulu, bab 1 dulu. Kemarin kan saya kira bab 2 sudah kirim ke saya, ternyata masih belum kan ya. Oh iya belum Pak. Nggak apa-apa. Nanti aja apa? Ini kan masih banyak waktu ya untuk babnya apa? Sebelum menuju ke survei akreditasi. Nah, jadi selama seminggu ini untuk bab 1 kan fix ya, sudah hampir 80% sudah terpenuhi. Nah, Siap. jadi nanti yang bab 2 mungkin sore atau besok itu dikirim ke saya. Nanti 2 sampai 3 hari saya pelajari, nanti kalau ada kekurangan nanti saya WA, saya kembalikan ke jenengan, nanti direvisi. Nah, setelah itu minggunya kita bahas ya. Bab 1 juga, bab 2 juga gitu ya. Iya. Ya Pak. Jadi kalau Berarti saya membahasnya sekarang bingung, soalnya saya nggak baca dokumen Filenya. filenya jenengan. Jadi saya nggak bisa ngasih masukan apa yang kurang, apa yang harus ditambahi gitu. Kan saya harus baca per item ya, per kata ya, per kalimat gitu. Jadi biar nggak salah terima di masing-masing itu nggak salah penafsiran gitu loh oleh klinik gitu ya. Jadi saya baca dulu dokumennya, baru nanti saya bisa memberikan masukan gitu, nggih. Baik. Maaf Pak, berarti untuk minggu ini Mm-mm. yang bab 2 cuman ngirim file aja. Zoom-nya Iya, tetap iya. Zoom-nya jadi kalau nanti minggu depan, ya. bukan tetap Zoom-nya. Zoom-nya tetap minggu depan. Kalau minggu ini tetap bab 1 sama bab 2 aslinya kan. Cuman kan Iya. bab 2 belum kirim file karena saya juga nggak tahu isinya apa nanti ya. Panjenengan kita tunda yang bab 2 untuk minggu depan, tapi filenya dikirimkan. Gitu nggih. Baik Pak. Biar Terima saya kasih. nanti ngasih masukan biar nggak salah gitu ya. Gitu. Ya.
Itu. Jadi nanti Ya. panjenengan kirim aja bab 2. Kalau bab 1 kan tinggal sedikit, gampang tinggal tinggal merapikan, terus tinggal ganti SUP, kemudian tambah foto-foto tadi ya, bukti-bukti gitu aja. Yang susah kan bab 2 kan belum sama sekali saya lihat. Itu nanti kita lihat nanti filenya dulu. Jadi saya bisa menjelaskan kalau ada filenya jenengan. Jadi biar nggak bingung jenengan juga ya. Ini dikirim dulu. Oh gitu, berarti yang bab 2 hari ini nggak jadi Zoom ya Pak ya? Nggak jadi dulu karena Oh panjenengan ya. belum ngirim zoomnya apa Oh linknya ngirim. filenya jenengan yang mau saya revisi itu apa kan saya nggak bisa menjelaskan yang Oke. direvisi apa itu. Tapi nanti misalkan sore panjenengan bisa kirim filenya monggo gitu ya. Kalau Oke, sudah ya. itu Paling nanti kita kirim seadanya kita baru nggak ngerjain apa-apa, ya gitu ya. nggak apa-apa Bu. Nanti Nanti jadi misalkan kurang. kurangnya Iya. apa nanti saya berikan gitu nggih. Berikan Oke. masukan gitu nggih. Oke. Kayak bab 1 ini. Jadi bab 1 ini kurangnya apa? Jadi nanti tinggal merevisi aja gitu. Ya. Ada Iya, lagi yang mungkin tanyakan terkait tuh bab 1 dan Eh, bab 2. Iya cukup sih. Ya sudah cukupan. Nanti kalau misalkan kita ada yang masih nggak jelas, nanti kita WhatsApp ya Pak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya dari LBC Depok. Tetap semangat nggih, tetap kompak, jaga kekompakan, kemudian jangan lupa istirahat karena mungkin stres ya selama Iya, Pak. Capek ngerjakan Pak, butuh kopi. ngerjakan dokumen ya yang begitu banyak. Tapi insya Allah semuanya bisa dilalui dengan baik gitu nggih. Kalau kita komunikasi yang penting ya, komunikasi nanti. Misalkan nanti dari surveyornya, misalkan ada masukan atau ada revisi ini nanti WA aja ke saya ya, biar nanti saya kasih masukan. Saya bantu untuk revisinya di ini loh yang perlu dianu gitu ya. Iya Pak, baik. Oke. Tetap semangat, tetap jaga kekompakan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih. dokter. Terima kasih Oke, Pak dokter. Agung. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.